Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Yulianti dengan NIM 4510121262. Saya berasal dari Universitas Jember. Di sini, saya akan membuat media pembelajaran mengenai alat peraga gerhana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan teknologi pembelajaran IPA dari Universitas Negeri Semarang. Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama saya Kak Tasya Yulianti. Saya berasal dari Universitas Jember. Nah, di sini Kak Tasya ingin belajar bersama kalian tentang sistem tata surya. Untuk pertemuan sebelumnya kan kita sudah mengenal tentang karakteristik planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Nah, untuk pertemuan kali ini Kak Tasya ingin mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai tentang gerhana. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan yang namanya gerhana. Di sini Kak Tasya akan membahas tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan kalian bisa melihat lebih sering daripada gerhana matahari. Kebetulan sekali gerhana bulan yang terakhir kita lihat itu kemarin loh, pada tanggal 19 November 2021. Tapi untuk gerhana matahari itu lebih jarang terjadi ya adik-adik. Nah, kalian mungkin masih bingung ya mengenai gerhana. Untuk tahu penjelasan lebih singkatnya atau lebih jelas dan lebih lengkapnya, kita akan membahas materi gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, kalian tahu gak sih apa yang disebut dengan gerhana? Gerhana adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek yang disebabkan adanya benda yang melintasi di depannya. Nah, objek tersebut dapat berupa bulan atau bumi. Untuk yang pertama yaitu ada gerhana matahari. Gerhana matahari adalah suatu peristiwa ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari dalam garis yang lurus, sehingga cahaya matahari yang akan sampai ke bumi terhalang atau tertutup sebagian atau seluruh oleh bulan. Untuk jenis gerhana sendiri ada 4 macam, yaitu ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrida. Setelah gerhana matahari, ada gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini merupakan peristiwa ketika sebagian atau seluruh piringan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Jadi bisa dikatakan bahwa sinar matahari yang akan sampai ke bulan itu tertutup oleh bumi. Jadi, bumi berada di antara bulan dan matahari dalam garis yang lurus. Untuk gerhana bulan sendiri ini ada 3 jenis ya. Yang pertama gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Nah, adik-adik, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Tapi di sini adik-adik masih bingung gak sih kalau hanya dijelaskan hanya lewat gambar seperti itu? Nah, di sini Kak Tasya memiliki solusi agar kalian itu lebih paham tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Gimana caranya, Kak? Nah, Kakak di sini akan membuat alat peraga yang bisa memperagakan tentang proses gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, pasti alat-alatnya itu mahal ya, Kak? Tentu saja tidak ya adik-adik, karena di sini Kak Tasya itu akan membuat alat peraga dari barang-barang yang tidak terpakai di rumah kalian. Jadi, kalian itu akan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah kalian untuk dijadikan sebuah alat peraga yang bermanfaat dan akan memberikan pemahaman lebih kepada kalian tentang materi gerhana bulan dan gerhana matahari. Pengen tahu gak sih gimana cara membuat alat peraga dan bagaimana proses memperagakan gerhana tersebut? Nah, tonton terus video ini sampai habis ya. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada kawat, bola pingpong, bola mainan, tang, palu, tatakan kayu, senter, sedotan, sumpit, kardus, plastik hitam, lem, korek, dan lem bakar. Selanjutnya ke langkah kerja. Yang pertama, memotong kawat sepanjang 25 cm. Bentuklah kawat tersebut menjadi spiral pada sumpit. Kemudian, memasang bola mainan dengan menusukkan pada kawat hingga tembus. Bola ini berfungsi sebagai bumi. Setelah itu, mengelem antara bola dan kawat menggunakan lem bakar agar bola itu tetap diam dan tidak bergerak. Kemudian, memotong kawat sepanjang 30 cm. Nah, kawat ini berfungsi sebagai lintasan bulan. Nah, setelah itu membentuk kawat menjadi spiral pada pulpen.
Setelah menjadi spiral, kawat tersebut bisa dipindahkan pada sedotan seperti pada video tersebut ya. Kemudian, menekuk kawat. Nah, tekukan kawat ini digunakan sebagai lintasan bulan. Apabila kawatnya panjang, bisa dipotong dan disesuaikan dengan bumi ya teman-teman. Spiral kawat pada sedotan tadi dimasukkan pada sumpit sehingga dapat bergabung dengan bola bumi. Nah, kemudian menusukkan bola pingpong pada kawat yang telah disediakan pada lintasan bulan tersebut ya. Nah, luruskan lintasan antara bola bumi dan bulan. Lintasan bulan sudah dapat diputar untuk mengelilingi bumi. Nah, agar lebih sempurna, masukkan sumpit pada tatakan kayu yang telah dilubangi. Ketuk dengan palu agar sumpit itu menancap dengan sempurna. Setelah itu, alat peraga sudah siap untuk digunakan. Seperti ini ya, bisa diputar-putar. Nah, alat peraga gerhana bulan sudah jadi. Tapi kita membutuhkan ruang angkasa untuk melihat gerhana tersebut. Maka dari itu, kita akan membuat ruang angkasa dari kardus yang dilapisi menggunakan plastik hitam yang dilem. Masukkan alat peraga gerhana bulan pada kardus yang telah dilapisi plastik, sehingga gerhana akan lebih mudah diamati seperti ini. Nah, kita akan memperagakan jenis-jenis gerhana ya. Untuk yang pertama, gerhana matahari. Nah, yang pertama itu gerhana matahari total. Ketika matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan, jadi tidak ada sinar sedikit pun yang masuk ke bumi. Kemudian yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Bisa terjadi ketika bulan hanya menutup sebagian piringan matahari saja, jadi masih ada sinar dari matahari yang masuk ke bumi. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Nah, itu bisa terjadi ketika bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Jadi tidak semua piringan matahari itu akan tertutup oleh piringan bulan, sehingga akan membentuk cahaya seperti cincin. Nah, untuk memperagakannya seperti ini ya. Kemudian yang keempat, matahari hibrida merupakan jenis gerhana matahari yang bergeser antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Nah, setelah memperagakan gerhana matahari, kita beralih ke gerhana bulan. Gerhana bulan itu ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu gerhana bulan total, di mana seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang kedua, gerhana bulan sebagian. Nah, itu dapat terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sehingga masih ada bayangan sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Kemudian yang ketiga, ada gerhana bulan penumbra. Nah, gerhana bulan penumbra ini terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra atau bagian cahaya yang remang-remang ya, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Nah, itu tadi merupakan alat peraga yang kakak buat untuk membuat kalian itu lebih paham tentang proses gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk itu, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.